Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya Bini kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara kita hari ini, webinar seri karakter building for kids bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah Bapak Igrea Siswanto, Eskom STH MPD. Selamat siang Pak Igrea. Selamat siang. Ya. Sehat ya Pak? Ya. Jelas ya Baik. suara saya ya? Jelas Oke. Pak. Nah, oke siap. Baik, terima kasih untuk kesediaannya hari ini Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join di Zoom kita hari ini. Pertama-tama sebelum kita melanjutkan acara kita, saya akan membuka acara kita dengan doa. Kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami. Sampai hari ini kami percaya kami ada dalam keadaan sehat kuat. Itu karena bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini, di kesempatan siang ini kami akan memulai acara webinar kami. Tuhan tolong kami untuk acara ini boleh terselenggara secara baik, berkati pemateri yang ada, hikmat kebijaksanaan Allah turun atas beliau, sehingga kami rindu materi yang ada disampaikan secara baik dan boleh memperlengkapi kami setiap peserta di marketplace kami masing-masing untuk kami berguna bagi kerajaan Allah. Ini doa syukur kami, seluruh rangkaian acara ini kami serahkan dari awal sampai pada akhirnya, biarlah bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini, yaitu Bapak Igrea Siswanto, Eskom STH MPD. Beliau adalah penulis buku, beliau juga adalah praktisi bidang IT, trainer copywriting, trainer parenting, dan praktisi pelayanan anak. Juga menjadi fasilitator pelatihan guru SM, PAK, dan juga orang tua di berbagai denominasi dan di banyak kota seperti Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Manado, Kalimantan, dan Papua. Beliau juga aktif di JPA atau Jaringan Pelayanan Anak, mendirikan kampung SM Kota Wisata Batu yang terletak di Malang. Beliau juga adalah penulis kurikulum modul lanjutan dan Dewan Penasehat Superbook Indonesia. Saat ini beliau aktif melayani dan menjadi ketua Little Cross Indonesia, Life Kids Indonesia. Selain pelayanan dan mengajar, beliau juga adalah seorang dosen dan penulis buku-buku untuk sekolah minggu, TK PAUD, dan parenting. Telah menulis banyak judul buku pelayanan. Beberapa judul diantaranya menjadi buku laris, yaitu Kumpulan Cerita Membawa Berkat, Humor Rohani, Metanoia Publishing Jakarta, Metode 4M, Cara Jitu Membuat Pelayanan Anak Jadi Seru dan Kreatif, terbitan BPK Gunung Mulia Jakarta, Cara Asik Menyampaikan Firman Tuhan, Gandum Mas Malang, Bible Games, Kreasi Doa, 50 permainan asik, anak-anak dan pasti anak Anda pasti berubah, Plastisin untuk SM, penerbit Andi Offset Yogyakarta, Digital Multimedia Teknologi, penunjang pembelajaran PAK dan SM atau Sekolah Minggu, penerbit Mentana Publishing Serpong, dan juga 500 alat peraga dan permainan asik, AP Plus TMC Indonesia, Navirision Publishing. Ya, demikian profil singkat dari pembicara kita hari ini. Kesempatan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Igrea Siswanto. Kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada Pak Igrea. Silahkan Pak. Ya. Saya bisa share PowerPoint ya? Bisa Pak. Oke.
Ya, salam, selamat sore ya. Eh, Terima kasih buat Bahana Digital dan Andi Offset yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya menyampaikan materi pada siang menuju sore hari ini dengan tema karakter building for kids gitu ya. Jadi membangun karakter sejak anak-anak. Ya. Ini ada beberapa teman dari Lampung dan sebagainya. Sebagian saya sudah kenal gitu ya. Dan ini yang belum kenal, nah ini keluarga saya punya dua anak. Gitu ya. Ya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana sih membangun karakter anak. Ya. Jadi yang pertama itu kita mengenal ya karakter building. Ya. Apa sih karakter building? Apa yang dimaksud dengan pembangunan sebuah karakter gitu ya. Pembangunan karakter atau karakter building itu adalah proses mengembangkan nilai-nilai, sikap, perilaku positif ya yang nanti berguna untuk menjadi dasar kepribadian seseorang. Nah, proses ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, empati, sikap positif, sehingga ini mendukung eh, mereka nanti di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ya. Nah, pada anak-anak pembangunan karakter ini tentu saja dimulai pada waktu dia masih usia dini dan ini dipengaruhi banyak faktor gitu ya. Dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keluarga, sekolah, taman sebaya, ada lingkungan sekitarnya ya. Nah, melalui pembangunan karakter anak-anak ini diajarkan untuk bagaimana membuat keputusan yang baik, menunjukkan sikap yang terhormat, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang kuat, sehingga proses ini membantu mereka menjadi individu yang lebih baik dan siap berkontribusi secara positif di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat ya. Kira-kira itu gambaran sekilas tentang apa sih yang dimaksud dengan pembangunan karakter untuk anak-anak. Nah, lalu yang kedua yaitu mengapa karakter building itu penting uh, untuk anak. Nah, pengembangan karakter sejak usia dini ini penting karena kita tahu periode ini adalah masa pembentukan dasar kepribadian moral dari seorang anak pada usia-usia dini ini. Nah, mengapa? Karena otak anak masih sangat plastis gitu ya, elastis. Yang berarti mereka lebih mudah untuk apa? Untuk menyerap, menginternalisasi nilai-nilai serta perilaku yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh guru, pendidik, bahkan pengajaran-pengajaran yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Sehingga pembangunan karakter yang kuat di awal kehidupan anak-anak ini akan memberikan banyak dampak positif bagi masa depan mereka. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita ketika pembentukan karakter ini, ya, adalah menjadi catatan penting, yaitu ini akan membentuk pribadi yang bertanggung jawab, ya, sehingga nanti anak-anak yang diajarkan nilai-nilai, ya, akan bertumbuh menjadi individu yang dapat dipercaya, mandiri, mampu mengelola tugas serta kewajiban mereka dengan baik. Nah, poin yang ketiga yang perlu menjadi catatan kita adalah pilar-pilar penting apa saja sih yang menjadi apa yang ada di dalam karakter building itu, gitu ya. Nah, di dalam pendidikan karakter ini pilar-pilar yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah yang pertama itu tanggung jawab. Gitu. Nah, tanggung jawab ini mengajarkan anak-anak untuk memahami, ya, menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka. Nah, ini menjadi sebuah langkah penting di dalam membangun karakter yang kuat. Ya.
Kenapa? Karena proses ini membantu anak belajar tentang pentingnya kontribusi pribadi, kepedulian anak terhadap orang lain, dan komitmen untuk menyelesaikan apa yang mereka apa yang mereka mulai, ya. Nah, beberapa cara untuk mengajar anak mengenai tanggung jawab, misalnya kita bisa memberikan tugas yang sesuai dengan usia, ya. Nah, orang tua, guru pendidik bisa memberikan tugas-tugas kecil sesuai dengan usia anak, misalnya seperti merapikan mainan, membantu menyiapkan meja, menjaga kebersihan kamar, ya. Sehingga melalui tugas-tugas ini akan membantu anak memahami bahwa mereka juga merupakan bagian, ya. Mereka juga diberikan peran penting di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah keluarga, gitu ya. Nah, itulah bagaimana pilar-pilar di dalam membangun sebuah karakter. Nah, kemudian kita juga harus bisa menjelaskan alasan dibalik tugas itu. Jadi tidak hanya kita memberikan tugas, tetapi ketika kita memberikan tugas, maka anak-anak cenderung akan termotivasi untuk menyelesaikan tugas jika mereka bisa memahami alasan dibalik tugas itu, ya. Jelaskan misalnya mengapa mereka harus membersihkan kamar, ya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu supaya mereka merasa nyaman dan teratur, ya. Jadi tanggung jawab diberikan juga ada alasan-alasan tugas yang diberikan, alasannya apa, gitu ya. Nah, di dalam tanggung jawab juga ini selain kita memberikan tugas, menjelaskan alasan-alasan yang kenapa harus mengerjakan tugas, itu juga kita juga harus menetapkannya rutin, ya. Jadi kita bisa membuat jadwal rutin untuk tugas-tugas harian, tugas-tugas mingguan, ya, sehingga tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, ya, bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka itu secara konsisten, ya. Maka dengan rutinitas yang teratur, anak terbiasa menyelesaikan tugas tanpa harus selalu diingatkan. Jadi ini menjadi sebuah habit, kebiasaan, gitu ya. Nah, jangan lupa juga di dalam pilar tanggung jawab ini kita juga harus memberikan pujian dan penghargaan. Ketika anak mampu menyelesaikan tugas mereka dengan baik, maka jangan lupa berikan pujian atau penghargaan kecil sebagai bentuk dari apresiasi. Ya. Maka ketika ini dilakukan, hal ini akan memperkuat perilaku positif dan membuat mereka merasa dihargai atas usaha mereka. Di dalam tanggung jawab ini juga kita harus mengajarkan konsekuensi. Ya. Jadi anak perlu memahami bahwa ada konsekuensi jika mereka tidak menyelesaikan tugas, gitu ya. Tanggung jawab mereka tidak sesuai, tidak selesai atau tepat pada waktunya, misalnya begitu. Maka kita juga memberikan sebuah konsekuensi. Untuk apa? Ini membantu anak belajar tentang supaya mereka belajar tepat waktu, ya. Dan berikutnya adalah menjadi teladan, ya. Di dalam tanggung jawab ini anak-anak belajar dari melihat orang tua atau guru mereka di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika anak melihat orang dewasa di sekitarnya bertanggung jawab, mereka akan lebih cenderung meniru perilaku mereka, orang dewasa, ya. Karena anak-anak itu adalah makhluk peniru yang paling mutakhir, ya. Dan bagian yang terakhir dari tanggung jawab tadi, ya, dari poin 1 sampai 6 dan poin yang ke-7 itu diskusi dan refleksi. Luangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
Tanyakan bagaimana perasaan mereka setelah menyelesaikan tugas, apa yang mereka pelajari, ya. Nah, maka ketika terjadi refleksi semacam ini akan membantu anak memahami pentingnya tanggung jawab dalam jangka panjang. Ya. Dengan mengajarkan tanggung jawab, maka anak-anak akan tumbuh menjadi individu yang disiplin, ya, mandiri, ya, yang mereka memiliki kualitas di dalam kehidupan uh, nanti setelah mereka dewasa. Ya. Jadi itu salah satu pilar selain tanggung jawab, itu ada pilar kejujuran. Ya, ada kejujuran, ada kerjasama, ada rasa hormat, ketahanan, ya, kemudian nilai-nilai itulah menjadi pilar-pilar di dalam pembangunan karakter building anak. Ya. Mengajarkan anak untuk bersikap jujur adalah salah satu aspek penting, ya, di dalam pembangunan karakter yang kuat. Karena kejujuran adalah dasar dari integritas dan kepercayaan. Ya. Itu hal yang esensial di dalam hubungan interpersonal dan kehidupan masyarakat. Ini ada sangat berperan penting di dalam pembangunan karakter anak. Ya. Di antaranya melalui kejujuran kita bisa membangun kepercayaan. Ya. Melalui kejujuran bisa menumbuhkan integritas. Melalui kejujuran menghindari konsekuensi negatif, melalui kejujuran membantu proses pembelajaran, ya, melalui kejujuran ini juga menanamkan nilai moral yang kuat, melalui kejujuran ini juga membentuk karakter yang dihormati, ya, melalui kejujuran mengajarkan konsekuensi positif dan daripada kejujuran itu, ya. Nah, tadi ada pilar tanggung jawab, ada pilar kejujuran, lalu ada kerjasama. Ya. Kerjasama ini sangat penting membangun keterampilan sosial mereka. Ya. Misalnya, di mana orang tua dan pendidik menjadi teladan di dalam menunjukkan kerjasama. Ya. Maka cenderung nanti anak-anak akan meniru. Gitu ya. Lalu kita juga bisa membuat permainan kelompok. Di dalam permainan kelompok itu kan membutuhkan kerjasama, ya, fun game misalnya sebagainya, ya. Kemudian ada diskusi dan mendengarkan, ada juga bagaimana menghargai kerjasama, ya. Lalu ada rasa hormat tadi dan ketahanan. Ya. Nah, itu salah satu beberapa pilar penting di dalam karakter building. Nah, ketika kita sudah mengetahui itu, maka strategi dan teknik apa yang bisa kita lakukan di dalam pembentukan karakter building ini, ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memberikan contoh, ya. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita bisa mengajarkan kejujuran, mengajarkan tadi contoh tanggung jawab, mengajarkan contoh saling menghargai, ya, mengajarkan kerjasama, mengajarkan tadi bagaimana ketahanan di dalam menghadapi kesulitan, menyelesaikan tugas, pekerjaan rumah, latihan fisik, ya, sehingga mereka terus boleh mencoba. Ya. Selain dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menerapkannya di rumah, ya, memberikan contoh yang baik, disiplin yang positif, membangun rutinitas, melibatkan anak-anak, ya, memberikan pujian tadi, juga mengajarkan empati. Ya. Nah, lalu kita juga bisa melihat bagaimana strategi selain di rumah, penerapan di rumah, ini juga ada peran sekolah dan lingkungan. Ya, di mana pengintegrasian nilai karakter di dalam kurikulum misalnya. Di situ ada bagaimana sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan karakter. Ya. Lalu ada modeling guru dan staf sekolah sebagai teladan. Gitu ya. Lalu ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ya, kerjasama sekolah dan orang tua, lingkungan yang mendukung, ya, pendidikan lingkungan dan sekolah. Ya. Nah, nanti kita sebelum masuk tanya jawab ada studi kasus. Kita bisa lihat dari studi kasus ini, kita belajar bagaimana misalnya pembelajaran empati di sekolah. Ya. Misalnya di sebuah sekolah dasar sedang
mengintegrasikan program Hari Empati misalnya, di mana siswa diajak untuk merasakan dan memahami kondisi orang lain. Nah, contohnya misalnya dalam kegiatan ini siswa diharuskan berjalan menggunakan tongkat seperti orang buta misalnya gitu ya, atau makan dengan tangan kiri supaya bisa merasakan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sehingga nanti hasilnya yang diharapkan siswa bisa menjadi lebih peduli, anak lebih peduli, menunjukkan peningkatan sikap tolong-menolong terhadap orang lain. Ya. Yang kedua studi kasus misalnya tentang kegagalan di dalam permainan. Ya. Kita bisa menggunakan permainan berbasis tantangan, ya, yang mendorong anak-anak untuk mencoba. Ketika anak-anak gagal, maka orang tua atau guru atau pendidik bisa memberikan dorongan untuk mencoba lagi dan memberikan panduan, penuntun di dalam menemukan solusi yang lebih baik. Sehingga ini meningkatkan ketahanan anak di dalam menghadapi kegagalan. Kemudian studi kasus di dalam proyek sosial dan lingkungan sekolah. Ya, siswa merancang diberikan tanggung jawab menjalankan program penggalangan dana. Ya. Kemudian siswa bertanggung jawab atas semua proyek yang mereka kerjakan dan bekerjasama, ya, dan memberikan kontribusi sosial untuk proyek ini meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kegiatan sosial di luar sekolah. Dan yang terakhir, misalnya penerapan disiplin di rumah. Ya. Misalnya untuk anak yang berusia 5 tahun, setiap kali anaknya melakukan kesalahan, sang ibu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi mengajak anaknya untuk berdiskusi. Ya, bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Ya, sang ibu kemudian bersama anak-anak membuat rencana untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Nah, pendekatan ini membantu anak memahami pentingnya tanggung jawab dan tindakan yang membangun kedisiplinan tanpa rasa takut, ya. Nah, kira-kira itu ya poin-poin kenapa pentingnya kita membangun karakter building. Nah, ya. Lalu ada tadi saya sudah sampaikan ada pilar-pilarnya, lalu kemudian juga kita sudah belajar bagaimana strateginya, lalu penerapannya dan studi kasusnya. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tanya jawab atau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik Pak, terima kasih pemaparan yang saya pikir cukup komprehensif, kita bisa pahami. Tapi selanjutnya untuk lebih interaktif, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Ada yang sudah raise hand, coba saya persilakan dulu kepada yang sudah raise hand ya. Selanjutnya nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Dari Kak Hari, silahkan Kak. Karena sudah raise hand bisa langsung open mic dan bisa bertanya langsung. Halo Kak Hari, bisa langsung open mic dan diaktifkan kameranya. Hari Erikson. Oh, enggak ada. Berarti saya akan ke beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ini Ya, cukup banyak, silakan. ada 13 pertanyaan. Yang pertama dari Kak Angela Brigita dari Kupang. Beliau bertanya, karakter apa yang baik untuk dilakukan anak zaman sekarang, Pak? Ini pertanyaannya cukup, saya juga kurang paham seperti apa maksudnya, mungkin bisa dijelaskan Pak Igria. Maksudnya Silakan Pak. karakter yang cocok dengan dengan anak Mungkin era sekarang gitu ya. sekarang ya, ya Maksudnya, cocok dengan generasi alpha mungkin maksudnya. ya.
Langsung dijawab atau ada Silakan pertanyaan yang Pak, lain? langsung dijawab aja baru kita ke beberapa pertanyaan yang lain Pak. Ya, ya, memang anak-anak sekarang ini berbeda ya, berbeda dengan seperti generasi yang dulu kita tahu. Anak sekarang ini ada istilah apa, generasi stroberi, generasi Z, ada lagi generasi apa, eh, Z digital gitu ya, stroberi dan lain-lain. Nah, sebagai orang tua tentu kita harus memahami eh, dunia sekarang ini gitu ya. Nah, anak-anak kita sekarang ini kan lebih cenderung banyak apa, terpapar habis dengan terpengaruh dengan dunia digital ya, maka disebut generasi digital gitu ya, atau generasi net. Nah, sehingga maka tidak heran banyak orang tua kewalahan ketika anak-anak mengalami kecanduan game gitu ya, kecanduan apa, gadget, sehingga bahkan tidak jarang mereka menjadi waktunya habis digunakan untuk lebih banyak bermain ya. Bahkan tidak jarang orang tua untuk mendiamkan anaknya, dia dia berikan apa, dia berikan gadget kan begitu. Nah, kembali bagaimana menghadapi eh, anak-anak zaman sekarang yang tadi seperti kebanyakan kecanduan game, kemudian agak mulai apa, lebih banyak aktif ya gitu ya. Kalau zaman saya dulu anak-anak itu kan lebih banyak duduk diam gitu ya, pemalu, malu-malu. Kalau anak sekarang kan lebih interaktif, lebih banyak bergerak gitu ya, lebih hiperaktif dan sebagainya. Nah, nah, maka tadi di awal saya sudah menjelaskan bagaimana strategi dan pilar-pilar apa yang harus kita ajarkan kepada mereka ya. Nah, di dalam buku saya karakter Building for Kids itu tadi saya sudah sampaikan bagaimana membangun tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab mulai dari memberikan tugas ya, lalu membangun komunikasi, menjelaskan tugas yang tadi diajarkan ya, lalu menetapkan rutinitas ya, memberikan pujian dan juga mengajarkan konsekuensi. Tujuan akhirnya apa? Supaya anak-anak memiliki rasa tanggung jawab dan empati tadi gitu ya, mengajarkan mereka. Nah, ketika mereka bertanggung jawab, maka mereka sudah mulai bisa mengatur diri, mengatur waktunya, ya, jam mainnya, jam belajarnya, jam tidurnya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya bagaimana eh, orang tua harus memahami dan membangun komunikasi untuk mengajarkan kepada anak-anak ya. Di dalam tanggung jawab tadi kan ada teladan ya, membangun kepercayaan, kejujuran, membangun kerjasama. Itu tidak bisa dilakukan eh, secara instan, itu harus dilakukan dengan cara terus menerus ya. Kalau ditanya karakter apa sih yang paling pas untuk anak sekarang gitu ya, ya itu gini, kalau saya pernah diskusi dengan Kak Seto, untuk mendidik anak itu diperlukan orang sekampung, kira-kira gitu ya. Ada istilahnya begitu. Nah, maka eh, seringkali kita di rumah menerapkan tadi sudah nilai-nilai karakter, tapi di luar sana dia kan dipengaruhi juga dengan lingkungan, ya. Nah, supaya mereka tetap menjadi disiplin, rutinitas, tanggung jawab, maka itu harus diajarkan terus-menerus ya. Sesuai firman Tuhan kan, Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 itu, hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang ya, di mana saja gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya di rumah tapi di semua tempat, di sekolah, di lingkungan, di tempatnya bermain ya. Kita harus terus mengajarkan itu sehingga ketika tadi proses tadi kita lakukan, maka saya yakin karakter itu akan otomatis terbentuk ya, termasuk tanggung jawab, karakter kejujuran, kira-kira itu Kak Beni. Jadi tidak bisa misalnya karakternya harus, oh ini anaknya sifatnya melankolis, kolerik apa gitu, terus diterapkan, tidak bisa juga. Kita juga harus uh, komprehensif gitu ya.
Baik Pak, terima kasih. Saya pikir cukup jelas ya. Jadi tergantung menghadapi anak seperti apa ya Pak. Iya. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Robi Boy Deri SE dari Kota Manado. Beliau bertanya, faktor apa yang dominan menjadi penghambat pertumbuhan karakter anak, Pak? Singkat saja pertanyaannya, Pak, silahkan. Oke, faktor apa yang sering menghambat pertumbuhan karakter anak gitu ya? Yang pertama tentu saja ya tadi apa, apa eh, pengetahuan orang tua itu penting sekali gitu ya untuk memahami gitu ya. Nah, kenapa saya menulis karakter building for kids di situ? Di situ ada contoh-contoh, kemudian ada apa aja sih yang dilakukan oleh guru orang tua supaya setiap eh, anak bisa belajar karakter gitu ya. Dulu kita ini kan belajar karakter itu kan kalau zaman dulu kan kita diajarkannya budi pekerti, istilahnya kan begitu. Kalau sekarang kan karakter building gitu ya. Nah, budi pekerti itu kan kita dapatkan dari teladan orang tua nih. Dengan cara-cara mereka memberikan teladan dan sebagainya sehingga anak-anak meniru ya. Nah, yang terjadi kan seringkali orang tua itu lebih banyak mengajar dengan kata-kata tapi dengan tidak menggunakan teladan. Jadi pelajaran yang diajarkan dengan teladan itu lebih mudah dibandingkan dengan kata-kata. Kira-kira itu jawabannya. Teladan gitu ya. Pak. Kalau Anda belajar dari Alkitab, di sana kan bagaimana Yesus mengajar ketika ketemu Simon Petrus Simon Petrus seorang nelayan gitu ya. Terus dia rubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, apa yang dia lakukan? Yesus bilang, ikutlah aku maka aku akan merubah engkau dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Gitu. Jadi artinya apa? Yesus mengajarkan ikutlah aku gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang itu sebetulnya kepada anak-anak kita. Jadi, tapi berapa banyak orang tua yang berani mengatakan kepada anaknya ikutlah aku gitu ya. Artinya apa? Ikutlah hidup bapakmu, hidup ibumu, teladan orang tuamu. Maka kamu akan berubah dari kehidupan yang lama menjadi hidup yang baru gitu. Yang sering terjadi kan orang tua malah kamu sekolah yang pinter jangan kayak bapakmu gitu. Jadi tidak mengajarkan teladan. Padahal Yesus sendiri mengajarkan ikutlah aku. Saya yakin kalau bapaknya rajin berdoa, maka anaknya akan ikut berdoa. Ya, kalau bapaknya pemain bola, anaknya sering diajak ikut main bola, lama-lama juga anaknya bisa jadi pemain bola. Itu keteladanan. Membangun sesuatu itu lebih mudah melalui keteladanan. Seperti apa yang diajarkan Yesus, ikutlah aku. Kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih. Saya teringat waktu dulu saya masih di daerah saya ya. Ada orang tua yang seperti menyuruh anaknya seperti gini Pak. Jangan ngerokok, tapi orang tuanya sambil Hmm. pegang rokok. Nah, Jadi iya. memang Jadi dia mengajar dengan kata-kata, ya. iya, Ingat, anak-anak bisa melawan kata-kata, tetapi dia tidak bisa melawan teladan. Itu benar. catatannya gitu. Benar Pak. Dan akhirnya memang saya lihat akhirnya anaknya ya ngerokok juga. Jadi memang teladan memang sangat kuat ya. Oke, Ya, baik Pak. ya. Kita ke Ya pertanyaan sederhana selanjutnya. sebetulnya itu. Kita berguru pada Tuhan Yesus kan cara ngajarnya gitu. Ikutlah aku. Artinya apa? Ya, saya berharap banyak orang tua berani berkata kepada anaknya, ikutlah aku. Nah, akunya itu siapa? Ya bapaknya harus jadi teladan yang baik. Kan gitu kira-kira. Maka akan dibentuklah karakter yang baik. Kira-kira. Benar Pak. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Kak Mintaria M. Istomes dari Tangerang. Beliau bertanya, bagaimana memperbaiki karakter anak yang berlebihan atau bisa dikatakan dengan anak yang mengalami ADHD atau tantrum. Silakan Pak. Ya,
Ya, gini, kita harus mengetahui dulu perkembangan anak itu dibagi jadi tiga fase ya. Yang pertama itu fase di mana pembentukan karakter itu di usia dini ya. Disitulah kita usia dini itu kan 0 sampai 7 ya, atau biasa orang menyebutnya PAUD gitu ya. Nah, disitulah masa-masa di mana tadi saya sudah sampaikan otak mereka itu masih dalam plastis gitu ya, elastis, menyerap sesuatu lebih mudah. Kita bisa mengajarkan nilai-nilai dasar pondasi gitu ya. Nah, itulah karakter usia emas itu ya. 0 sampai 7 itu usia yang paling bagus untuk mengajarkan tentang nilai-nilai tadi ya, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya gitu ya. Nah, 8 sampai 18 tahun itu masa perkembangan IQ. Disitulah kita mulai mengajarkan skill, ya, kepandaian, ya, main gitar, komputer dan sebagainya. Nah, 18 ke atas itu phase di mana lebih bagus diajarkan tentang ESQ, emosional, spiritual, quality ya, perkembangan emosionalnya dan sebagainya. Nah, bukan berarti di usia 10 tahun tidak bisa diajarkan karakter, bisa, tetapi phase yang paling bagus itu memang di usia dini. Nah, tadi kembali tadi ke pertanyaannya, sorry saya lupa pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi atau memperbaiki karakter anak yang berlebihan atau bisa dikatakan dengan Oke, anak yang tantrum, Pak? ya, ya. Jadi anak autis ya atau anak ADHD ya atau anak hiperaktif itu dia anak berkebutuhan khusus gitu ya. Maka ketika dia berkebutuhan khusus, maka dia tentu saja memerlukan perhatian khusus. Gurunya juga khusus, tidak bisa dicampur dengan yang umum gitu ya. Nah, kadang-kadang anak hiperaktif, anak aktif itu beda-beda tipis gitu ya. Nah, atau lagi anak-anak autis itu kan mereka anak-anak yang tidak mampu berkonsentrasi penuh, berbeda dengan anak normal kan. Anak normal dikasih tahu ini gelas gitu, satu kali dia mengerti, tapi anak-anak autis butuh berkali-kali gitu ya, berkali-kali karena dia tidak mampu berkonsentrasi. Nah, tingkat konsentrasi itu juga dipengaruhi, ada level-levelnya, dan itu nanti eh, ada penerapan treatment khusus gitu ya kepada sesuai levelnya. Ada anak autis yang levelnya ringan, levelnya sedang, levelnya tinggi, ya ADHD, ADD tadi disorder ya, kemampuan berkonsentrasinya terganggu, ya itu perlu, kalau istilahnya kalau sekolah itu ada guru pendamping, guru penjolek gitu. Nah, kalau ngajar gitu dia kalau dicampur sama teman-teman yang normal kasihan gitu ya. Dia harus ada kelas khusus, sehingga sebetulnya anak-anak autis ini memiliki kemampuan kok. Saya punya anak itu juga dulu mengalami hal seperti itu. Ya, dia hanya homeschooling, ya dilatih khusus, bisa kok, bisa bertumbuh. Bahkan kelebihan anak autis itu dia memiliki kemampuan apa ya? Dibandingkan anak normal dia malah kadang-kadang ketahanan yang luar biasa. Kalau mengerjakan sesuatu, kalau sukanya itu ya itu gitu sampai dia selesai baru dia berhenti misalnya gitu. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah plus untuk dia melakukan aktivitas. Anak yang lain sudah bosen, dia masih masih suka yang apa yang dia lakukan ya. Kira-kira kira-kira itu untuk melayani. Jadi anak berkebutuhan khusus perlu ditangani secara khusus ya karakternya. Kira-kira gitu. Nah, nggak bisa dicampur dengan anak yang biasa. Kasihan nanti gitu. Kalau nggak mengganggu ya dia yang akan stres juga. Baik Pak, terima kasih. Ini saya tertarik tadi Bapak katakan ada SQ. Ini pertanyaannya dari saya ya Pak. Saya pernah baca Mm-mm. buku bahwa kita kan kenal yang namanya IQ, EQ, dan SQ. Nah, menurut buku Mm-mm. yang saya baca itu, kalau bisa pendidikan anak itu lebih dominan ke SQ. Nah, Mm-mm. saya mau tanya bagaimana pendapat Bapak dengan hal ini? Apakah memang itu cocok atau seperti apa? Silahkan Pak. Ya, kalau Anda baca bukunya Daniel Goleman, dia pakar ESQ ya.
Daniel Goleman mengatakan bahwa banyak-banyak orang hebat itu yang berhasil itu faktornya banyak ditentukan oleh bagaimana dia bisa mengelola ESQ, emosionalnya, spiritualnya, ya quality. Jadi dia kemampuan mengolah emosionalnya lebih baik begitu di situ ya. Nah, maka ketika mereka menjadi dewasa, kan yang dituntut kan sikap bijak ya, di bagaimana dia bisa mengelola apa itu, mengelola problem menjadi sesuatu yang menjadi apa solusi yang baik. Itu kan dibutuhkan kemampuan-kemampuan emosional begitu. Nah, Daniel Goleman di sana mengungkapkan, kalau Anda baca bukunya di sana bagaimana banyak tokoh-tokoh dari berbagai bidang itu memiliki contoh-contoh kemampuan mengelola emosional gitu ya. Nah, diperlukan itu, jadi tidak hanya diperlukan IQ gitu. Justru belum tentu orang yang sekolahnya IQ-nya bagus, pintar, juara nanti berhasil. Jadi orang berhasil itu justru banyak, menurut Daniel Goleman itu selain IQ juga diperlukan emosional tadi, spirituality, bagaimana mengelola kecerdasan emosional dan spiritualnya tadi dengan baik, maka dia menjadi orang-orang yang uh, hebat, kira-kira gitu, Kak Daniel. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Melanisa Lende Anarato dari Yogyakarta. Ini sepertinya tadi sudah kita bahas, tapi beliau bertanya dari segi yang lain. Apakah ada cara bagi anak untuk tidak mencontoh perilaku orang tua yang kurang harmonis, sering bertengkar depan anak, dan contoh-contoh kasus yang lain, Pak? Hmm. Itu saja Ya, pertanyaannya, Pak. ya sebetulnya saya ada tulis satu buku judulnya 10 Kesalahan Orang Tua di dalam mendidik anak ya. Salah satunya nomor satu tadi, eh, kita lebih sering kali mengajarkan kepada anak-anak dengan perkataan dibandingkan dengan teladan. Yang kedua, 3T, tegas, tega, dan teguh. Seringkali papanya tegas, mamanya tidak tega, tidak teguh gitu ya. Nah, diperlukan apa, kesepakatan bersama gitu ya. Maka yang sering terjadi kan kalau dimarahi papanya dia lari ke mamanya. Nah, mamanya juga harus bersikap yang sama dengan papanya supaya anak tidak menjadi kolokan dan sebagainya gitu ya. Ketiga, jarang memuji misalnya begitu ya. Nah, orang Indonesia Timur kan paling pelit gitu memuji, dibandingkan orang Barat itu kan lebih gampang memuji gitu ya. Nah, ternyata anak-anak yang sering dipuji melakukan sesuatu ya bertumbuh dengan luar biasa gitu ya. Dihargai, semangat dia jadi terus spiritnya itu terus naik gitu ya. Lalu juga seringkali orang tua seringkali cepat mengambil masalah anak-anak, padahal masalah itu tidak terlalu membahayakan mereka. Justru melalui masalah itu anak-anak belajar untuk menjadi survive. Anak-anak belajar menjadi orang-orang yang kuat gitu ya. Nah, orang-orang dulu itu kan orang-orang yang hebat, yang kuat, tahan banting itu karena bisa survive karena pengalaman kesulitan, kesusahan. Ya, sekolah jalan 3 kilometer, pulang sekolah mamanya belum masak nasi, harus cari kayu bakar dulu. Kan kesulitan-kesulitan itu membuat mereka menjadi orang-orang yang survive. Nah, kalau anak-anak sekarang kan anak-anak mahal ya, belum lapar, nasi, makanan sudah siap, mau sekolah, tinggal apa? Tinggal naik kendaraan gitu ya. Terus misalnya mau mandi tinggal pencet ya. Zaman saya mau mandi harus nimba dulu di sumur dalamnya 25 kilometer ya. Pakai timba kerekan itu lagi gitu ya di desa itu. Kadang-kadang kalau kemarau harus pergi ke kampung sebelah ambil air gitu ya. Untuk mandi aja perlu air susah sekali. Kan sekarang kan anak-anak tinggal pencet. Nah, maka yang terjadi apa? Anak-anak sekarang ini dari sisi tadi emosional, karakternya menjadi lemah, tetapi IQ-nya tinggi sebetulnya. ESQ-nya jadi rendah, tapi pintar-pintar tetapi rentan gitu ya. Maka jangan heran banyak kasus main internet, diputus internetnya bunuh diri, ya.
bapaknya dokter, ibunya dokter, daftar di sekolah negeri nggak keterima, bunuh diri gitu ya, gampang sekali gitu ya, putus asa gitu. Nah itu tadi survive tadi salah satu eh, perlu melalui kesulitan-kesulitan itu tadi gitu ya. Tadi ada 10 ya. Nah, kemudian juga jarang membangun komunikasi, kita sering kali melakukan ranjau mental kepada anak-anak kita ya. Kamu anak laki-laki, kamu harus kuat, kamu nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng dan sebagainya, misalnya gitu. Itu ranjau-ranjau mental. Kamu harus juara kelas dan sebagainya. Itu ranjau-ranjau mental, ya. Kemudian juga apa? Membangun disiplin destruktif, ya, melalui hukuman-hukuman yang berat dan sebagainya, ya, ancaman-ancaman dan sebagainya. Itu. Nah, oleh karena itu eh, saya sih kembali apa yang pada Alkitab ajarkan, cara-cara bagaimana Yesus mengajarkan gitu ya. Bahkan Yesus itu dia berkata, ikutlah aku, maka aku akan merubah kamu dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi proses Yesus pada waktu mengajar, coba perhatikan. Dia ada tahapan-tahapan bagaimana murid itu mendengar dulu, melihat. Lalu kedua, murid dilibatkan. Ketika Yesus membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang kan, murid-murid diminta membagikan roti dan ikan. Kemudian setelah murid bersama-sama diberikan kesempatan, kemudian diutus pergi gitu ya. Kamu doakan orang sakit sembuhkan. Bahkan diutus berdua-dua gitu ya. Nah, kemudian ketika Yesus sudah tidak bersama dengan murid-murid, murid-murid sudah bisa mengajar menjadi murid yang mandiri ya. Bahkan dia menciptakan murid lagi ya. Nah, itu proses yang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam proses pembelajaran begitu ya, pembangunan karakter. Jadi kita seringkali melupakan step by step itu. Kalau kita guru sekolah minggu kan kita seringkali kita terus yang ngajar anak-anak mendengarkan. Itu kan step pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi berikutnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada murid-murid terlibat. Step berikutnya Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Step berikutnya murid-murid pergi sendiri, tidak perlu disertai lagi. Kita sebagai orang tua ada saatnya nanti juga kita harus mengutus anak-anak kita, tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Nah, maka proses itulah harus segera kita lakukan sejak mereka usia dini, mengajar, melibatkan mereka, belajar mengutus mereka, dan ketika mereka sudah tidak bersama dengan kita, mereka sudah memiliki karakter yang kuat, siap untuk menjadi guru dan membangun lagi murid-murid yang baru. Itulah siklus pemuritan kan, kira-kira itu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menginformasikan untuk Bapak Ibu yang ingin memesan buku yang ditulis oleh Pak Gria, karakter building. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan di samping kiri saya. Di sana ada CP daripada teman-teman admin, atau bisa juga hubungi teman-teman di admin group ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Cynthia Ike Valencia dari Boven Diguel, Papua Selatan. Kak Ike bertanya, apa kreativitas diturunkan melalui gen? Apa trik atau tips untuk membangkitkan perilaku kreatif pada anak? Silahkan, Pak. Ya, bakat dengan keterampilan itu sesuatu yang bisa dibedakan gitu ya. Bakat itu kan dibawa dari lahir gitu ya. Dia sudah punya gen. Eh, tetapi kalau bakat itu tidak diasah, tidak di apa, dilatih, maka bakat itu pun akan menjadi sia-sia kan begitu. Tapi ada orang yang tidak punya bakat, tapi dia melakukan kerja keras dan sebagainya, latihan dan sebagainya, maka dia akan menjadi orang yang hebat gitu ya. Saya ingat ada seorang pelari saya lupa kalau nggak salah dia memecahkan rekor lomba renang di Montreal atau apa gitu ya, tapi saya lupa. Nah, waktu itu dia memecahkan rekor renangnya itu 0,01 detik dari rekor lama gitu ya. Nah, itu
pada waktu ditanya wartawan bagaimana cara dia bisa memecahkan rekor itu, dia berlatih setiap hari terus menerus selama 4 tahun sebelum Olimpiade itu. Gitu. Anda bayangkan, untuk memecahkan rekor 0,01 detik, dia perlu latihan terus menerus selama 4 tahun. Itu artinya apa? Bahwa keterampilan, kreativitas itu bisa dibangun, dilatih, begitu ya. Nah, tetapi kalau orang sudah berbakat, kemudian dia sudah punya gen keturunannya gitu ya. Nah, saya lihat seperti anaknya Lionel Messi itu kan dia jago main bola, tapi dia kan dilatih juga di klubnya di Barcelona gitu kan. Nah, sekarang dia juga jago main bola kan begitu. Dia sudah punya gen dari bapaknya, jadi seorang yang main bola yang hebat, kemudian tapi dia juga dilatih. Tapi kalau nggak diberikan eh, lahan untuk melatih, tempat, kemudian stimulasi latihan yang baik, saya kira gen itu juga akan menjadi sia-sia. Nah, jadi zaman sekarang itu justru kreativitas itu perlu dilatih, ditumbuhkan, gitu ya, tidak hanya mengandalkan bakat. Eh, Kalau Anda ingat apa yang dikatakan Charles Darwin, dia berkata bahwa makhluk hidup di dunia ini yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan mereka lah orang-orang yang kreatif gitu ya. Dan itu terbukti. Dinosaurus yang besar itu kan punah juga dia. Yang kuat juga punah ya. Karena seleksi alamiah. Tetapi makhluk yang mampu beradaptasi dengan kreatif menyesuaikan perubahan, maka dialah yang mampu bertahan hidup ya. Nah, oleh karena itu kreativitas bisa dilatih, karakter kreatif gitu ya. Saya dulu juga orang yang pemalu, orang yang penakut, tidak kreatif gitu ya, tetapi terus belajar mengasah diri ya, kita bisa menghasilkan ide-ide kreatif yang baru. Kira-kira gitu, Pak Min. Baik Pak, terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, jikalau ingin bertanya secara langsung, bisa saja langsung raise hand ya, sambil saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Selanjutnya, dari Kakak Cornelia Lanmau, Jakarta Timur, beliau bertanya, seberapa pentingkah karakter building dalam diri seseorang, Pak? Silahkan Pak. Ya, karakter sangat penting karena itu pondasi di dalam bagaimana dia untuk membangun kehidupan di masa depan kan. Tadi bagaimana Anda bayangkan kalau orang tidak memiliki karakter bertanggung jawab, karakter kejujurannya, gitu ya. Itu sangat penting. Ya, kemudian bagaimana dia bisa membangun kerjasama, itu kan semua nilai-nilai yang diajarkan melalui pembentukan karakter tadi. Ya, maka ketika anak-anak bisa ya mengerti, memahami dan melakukan itu dengan baik, saya jamin ya dia akan menjadi orang yang survive, yang kuat, yang hebat. Karena karakter sangat penting. Ya, diperlukan oleh seorang karena melalui karakter itulah orang bisa membangun integritasnya. Dan ketika seseorang memiliki integritas, maka dia akan memiliki sebuah kepercayaan. Dan melalui kepercayaan yang dia dapatkan, maka dia bisa membuka peluang-peluang baru dan dia bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif. Saya pikir gitu. Baik Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Heri dari Bandar Lampung. Beliau bertanya, bagaimana penerapan praktis karakter building for kids supaya efektif dan efisien di tengah gempuran perkembangan teknologi dan semaraknya gerakan LGBT, juga gerakan lainnya yang berlawanan dengan prinsip Alkitab melalui game atau media sosial. Silahkan Pak. Penerapan apa tadi Pak? Sorry, agak bagaimana penerapan praktis karakter building for kids supaya efektif dan efisien, Pak? Ya, ya Kak, gini, kalau kita mengajar dunia mereka ya kita harus memahami dunia mereka. Yang paling gampang kan begitu, ya.
Nah, dunia anak sekarang ini kan dunianya banyak digital. Nah, kalau kita menjangkau mereka dengan dunia digital, ya, tadi melalui game-game, maka di dalam game itu diajarkan nilai-nilai tadi, karakter tadi. Maka itu bisa membangun karakter mereka, begitu ya. Nah, biasanya begini, kita ini orang tua mengajar mereka, kita merasa banyak pengalaman, asam garam dalam kehidupan. Seringkali kita ingin mengajarkan nilai-nilai yang untuk membangun karakter anak-anak gitu. Nah, yang sering terjadi kan terjadi gap, anak-anak menganggap kita ini orang jadul gitu ya, sehingga itu kan zamannya bapak, zamannya saya kan beda begitu, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak mendarat gitu, tidak sampai ke mereka. Nah, tipsnya gimana, triksnya? Ya, kita bisa mengcoaching, melatih anak-anak yang seusia mereka, lalu merekalah yang ngomong ke teman-temannya itu. Biasanya mereka lebih didengar gitu ya, dibandingkan kita gitu ya. Nah, kita ini dianggapnya generasi jadul ini sering kali, apalagi dari dalam dunia eh, digital ya, gadget, kita ini udah ketinggalan gitu, sehingga dianggap generasi jadul, sehingga ketika kita ingin mengajar mereka seringkali apa ya nggak masuk, bahkan ditertawakan gitu. Nah, caranya gimana ya, kita harus menggunakan metode, tips dan triks ya, supaya nilai-nilai yang kita ingin sampaikan masuk. Ya, kita pilih lah, misalnya dari satu grup anak ini dia punya teman berapa, satu ini yang hebat ini, yang kita bisa bina, yang bisa kita coaching, yang kita bisa ajar, sehingga nanti dia yang menyampaikan, maka itu akan lebih didengar dan lebih masuk. Kira-kira gitu, supaya tidak terjadi gap gitu ya. Caranya gitu. Baik, Pak. Ini kita ke pertanyaan Kalau yang anak sekarang kan lebih nyambung ngomong dengan teman sebayanya kan dibandingkan dengan orang tua gitu ya. Saya aja kalau ngomong sama anak saya aja kadang-kadang anak saya suka apa udah nggak nyambung begitu kan, dianggapnya kan begitu. Dari sisi bahasa, dari sisi pergaulan, dari sisi, nah kita perlu jembatan, kira-kira gitu. baik, Pak. Kita ke pertanyaan yang terakhir di sini dari Kak Mawan Esdapdap Espak dari Toba, Sumatera Utara. Ya. Beliau bertanya, cara efektif dalam menghadapi anak yang tidak pede. Silakan, Pak. Tidak pede itu karena banyak faktor. Biasanya rendah diri itu dipengaruhi karena kemiskinan ya, dipengaruhi juga nilai-nilai yang diajarkan dengan yang salah gitu ya. Saya ini juga dulu orang yang pemalu, tidak pede ya. Tetapi saya berani. Nah, banyak anak-anak kita mungkin dia merasa tidak cantik, merasa kulitnya hitam, atau merasa badannya kurus, atau badannya pendek. Itu menjadi orang-orang yang tidak pede, percaya diri. Nah, cara untuk mengajar mereka ya melalui firman Tuhan, bahwa kita berharga di mata Tuhan, gitu ya. Mau pendek, mau kurus, itu di mata Tuhan kita berharga. Ya, dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa anak-anak tidak pede? Karena dunia mengajarkan nilai-nilai yang salah. Misalnya, kalau orang cantik itu perempuan badannya harus langsing, rambutnya harus lurus, samponya pakai sunscreen gitu ya. Nah, kalau dia lahir di Papua kan rambutnya keriting kan. Keriting apakah tidak cantik? Ya cantik gitu ya. Nah, mungkin ketemu ada anak yang pendek gitu ya. Dia lihat iklan-iklan di YouTube, di TV, di media, orang yang ganteng itu tinggi, langsing, perutnya kotak-kotak gitu. Terus mobilnya Jaguar ya, hidupnya di rumah yang mewah. Nah, itu kan tidak ada di dalam gambaran dirinya, sehingga dia ketemu orang itu minder ya, pede. Nah, itu hanya bisa dipulihkan melalui yaitu tadi pelayanan pribadi, bahwa dikembalikan bahwa kamu itu berharga, kamu itu unik, kamu itu spesial di mata Tuhan, tidak ada yang sama dengan kamu. Di seluruh dunia ini tidak ada yang sama persis dengan kamu.
maka kamu jangan rendah diri. Kalau kamu dikasih rambutmu keriting, kamu bersyukur karena kamu nggak perlu lagi ke salon keriting, misalnya kan begitu, ya. Bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buatmu. Kalau kamu dikasih warna kulit hitam, ya bersyukur, ya, nggak usah iri, malu dengan orang yang kulit putih dan sebagainya. Jadi dibangun penguatan-penguatan berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan media sosial, media apa iklan-iklan televisi itu justru itu mematikan kepercayaan diri anak-anak gitu ya. Karena di situ orang yang wah sudah cantik, kaya gitu ya, mewah dan sebagainya. Nah, ketika anak-anak melihat itu dia merasa kok sepertinya Tuhan tidak adil gitu. Nah, mari dibangunlah, dicarilah kelebihan. Saya yakin setiap anak pasti memiliki kelebihan karena Tuhan sudah izinkan lahir ke dunia. Kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab dan saya pikir kita semua paham dengan penjelasan Pak Gria yang sangat luar biasa. Di sini mungkin saya izinkan Pak Gria, tadi saya dengar ada studi kasus ya Pak. Ya, Silahkan Pak kalau mau dilanjutkan untuk studi kasus karena kita masih punya waktu yang cukup banyak. Silahkan Pak. ya di situ di kasus tadi saya kan sudah memberikan beberapa contoh bagaimana kita bisa belajar. Sebenarnya ada banyak sih, ada banyak contoh-contoh. Misalnya tadi kan saya kasih contoh penerapan di mana di sekolah misalnya gitu ya, tentang bagaimana membuat program empati ya. Nah, di situ kan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak lain supaya dia bisa memahami kondisi orang lain ya. Misalnya anak-anak gimana sih rasanya jadi orang buta? Coba sekali-kali kamu jalan menggunakan tongkat gitu, apalagi matanya ditutup kan gitu. Nah, atau juga kamu kalau biasa pakai tangan kanan, coba kamu beraktivitas menggunakan tangan kiri. Ya, supaya kamu juga bisa melihat, merasakan gimana orang kidal gitu ya. Sehingga ketika mereka mengalami itu, mereka tidak membuli ya. Mereka menjadi orang-orang yang peduli kepada orang lain, bahkan nanti bisa memiliki sikap menolong ya. Karena dia bisa memahami perasaan orang lain. Ya. Nah, studi kasus yang kedua tadi kan misalnya tidak melalui permainan-permainan ya, permainan yang ada tantangannya gitu ya. Misalnya memasukkan bola ke dalam apa? Ke dalam lingkaran misalnya begitu kan. Nah, untuk anak-anak yang gagal, guru mulai mengajarkan supaya masuk ke dalam keranjang atau ke dalam lingkaran, lemparannya begini, caranya begini. Guru memberikan contoh, motivasi dan sebagainya ya. Sehingga anak diajarkan apa? Melalui apa yang dia terima, dia menjadi anak-anak yang uh, memiliki apa? Menghadapi kegagalan itu tidak mudah menyerah, kira-kira gitu. Ya. Sehingga mereka nanti diajarkan memiliki sebuah survive tadi, ketahanan tadi. Kemudian proyek sosial misalnya gitu ya. Nah, anak-anak diberikan tanggung jawab misalnya, dibagi dalam kelompok-kelompok untuk mengumpulkan dana misalnya untuk nanti dibawa ke panti asuhan atau disumbangkan ke eh, komunitas-komunitas tertentu. Ya, mereka diberikan kesempatan untuk mengelola tanggung jawab dan sebagainya. Mereka belajar, ya, belajar bagaimana eh, berkontribusi secara sosial, ya, sehingga ini tujuannya untuk melibatkan mereka di luar sekolah tentu saja, ya. Lalu juga penerapan-penerapan tadi disiplin di rumah orang tua ya juga bisa memberikan apa tadi tugas-tugas dan sebagainya. Ketika anak melanggar atau salah misalnya jangan langsung diberikan konsekuensi tetapi diajak berdiskusi dulu ya. Bagaimana
ke depannya supaya tidak melakukan hal yang sama, tetapi bisa melewati tantangan-tantangan atau tugas-tugas yang diberikan, ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang disiplin, ya, tanpa rasa takut, gitu ya. Kira-kira itu ada contoh. Ada banyak sebetulnya kasus-kasus yang bisa kita pelajari bagaimana menerapkan di dalam kehidupan anak-anak untuk membangun karakter mereka, gitu ya. Dulu kami pernah di suatu sekolah membuat sebuah studi kasus, ya, penilaian anak-anak. Waktu itu diberikan lomba untuk diberikan reward, gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang reward juga hati-hati. Reward itu juga kadang-kadang bisa membelokkan motivasi anak-anak. Misalnya anak-anak yang mengumpulkan bintang, ya, yang melakukan tugas diberikan reward, diberikan bintang. Bintang itu dikumpulkan, bintang yang paling banyak itu nanti akan mendapatkan hadiah, gitu ya. Minggu pertama adalah ketika nanti diantar orang tua dia harus mengucapkan terima kasih, misalnya gitu ya. Nah, kemudian minggu pertama kita amati semua anak melakukan dan semua anak mendapat bintang. Minggu kedua, ya, anak-anak harus memuji orang tua ketika diantar orang tuanya. Nah, padahal tujuan kami adalah ketika minggu kedua itu selain anak-anak memuji orang tua, tapi dia juga harus mengucapkan terima kasih, gitu ya. Ternyata yang ucapan terima kasih ini nggak dilakukan, mereka hanya melakukan pujian, gitu ya. Nah, kita tanya kenapa kok nggak melakukan ucapan terima kasih, begitu ya. Kok hanya melakukan pujian? Ya kan minggu ini kan tugasnya adalah memberikan pujian, gitu ya. Nah, hati-hati, gitu ya. Kadang-kadang anak-anak mengejar rewardnya, tapi tidak melakukan apa tujuan kita yang kita lakukan. Padahal kita berharap ya mereka juga setelah melakukan ucapan terima kasih juga memberikan pujian, gitu ya. Ternyata karena momennya sudah dianggap berbeda, maka momen itu tidak dilakukan karena rewardnya sudah tidak ada, gitu. Padahal kita berharap itu harus dilakukan terus-menerus maupun tidak ada reward, karena itu adalah pembentukan karakter, gitu ya. Nah, itu juga menjadi berbahaya reward itu ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita bisa melakukan studi kasus dan contoh-contoh. Baik Pak, terima kasih untuk pemaparannya, dari pemaparan materi maupun sesi tanya jawab, bahkan studi kasus sudah disampaikan Pak Egria secara jelas, dan saya pikir ini sangat memberkati dan menolong kita semua, terutama Bapak Ibu yang sedang bergerak di dunia pendidikan anak ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Egria menyampaikan closing statement. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi di dalam pembangunan karakter adalah, maka yang pertama, pembangunan karakter sejak dini itu sangat penting, ya. Karena ini adalah sebuah fondasi untuk perkembangan pribadi yang positif, karena melalui nilai-nilai ya seperti tadi, kejujuran, tanggung jawab, empati, kerjasama, ini anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. Tapi jangan lupa ada peran keluarga di dalam pembangunan karakter ini. Orang tua memiliki peranan penting ya di dalam membangun karakter di rumah dengan memberikan contoh yang baik. Dan juga tentu saja kontribusi dari sekolah dan lingkungan. Karena dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalam pelajaran, kurikulum ya, ini juga akan memberikan sebuah teladan melalui perilaku siapa? Guru, juga menciptakan lingkungan yang mendukung ya. Dan melalui studi kasus yang tadi sudah saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa aplikasi konkret dari pembangunan karakter ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan tempat ya, termasuk di sekolah, di proyek sosial ya, di rumah. Ini semua untuk memperkuat karakter anak-anak ya. Maka saya berharap ini ada terjadi sebuah kolaborasi ya antara rumah, sekolah, lingkungan. Maka ini menjadi
sesuatu yang penting dan memastikan bahwa pembangunan karakter anak, keterlibatan orang tua, kegiatan sekolah, komunikasi yang baik, guru orang tua ini akan memperkuat proses. Maka eh, sebagai penutup di dalam pemahaman yang mendalam, di dalam strategi yang tepat, di dalam pembangunan karakter anak yang dilakukan secara holistik dan efektif, maka ini akan membantu tumbuh kembang mereka menjadi individu yang memiliki karakter yang kuat, integritas untuk menghadapi tantangan masa depan. Ya. Terima kasih buat Andi Offset, Bahana Digital, dan teman-teman semua yang sudah tergabung dalam Zoom maupun dalam siaran yang lain, YouTube ataupun Facebook. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak, sekalian saya mohon kesediaan Pak Grea untuk bisa tutup kita di dalam doa Pak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus pada siang hari, sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar, sharing tentang pendidikan karakter untuk anak-anak usia dini Tuhan. Kami tahu kami memiliki keterbatasan, tetapi kami percaya melalui akal budi hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kami, para orang tua, guru, pendidik, kiranya Tuhan mampukan apa yang kami lakukan menjadi teladan bagi anak-anak kami, sehingga mereka melihat bahwa melalui teladan kami, mereka melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kami, bahkan anak-anak juga melakukannya. Dan kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, sumber segala hikmat, akal budi, sehingga yang dapat menuntun kehidupan kami menjadi lebih baik, dan secara khusus kepada anak-anak yang kami layani, yang kami sedang didik, anak-anak kami yang sedang bertumbuh di dalam bimbingan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami. Juga Tuhan terus memberkati kepada Andi Offset, Bahana Digital, tim, bahkan semua yang terlibat. Tuhan memberkati, biarlah melalui apa yang sudah kami lakukan, kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian semua rangkaian webinar kita hari ini. Mewakili semua kru yang bertugas, Andi Media Digital, Andi Offset, Narwastu, dan Bahana Digital mengucapkan terima kasih kepada Pak Gria Siswanto untuk kesediaannya dalam memaparkan materi hari ini. Bahkan juga Bapak Ibu sekalian, saya pikir dari Sabang sampai Merauke ya, ada kalau dilihat dari link pendaftarannya. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kita hari ini. Semoga memberkati dan memperlengkapi Bapak Ibu sekalian di marketplace di mana Bapak Ibu ada. Dan saya Beni, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Tuhan memberkati dan tetap semangat.